selama pengiringan Bapak dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus, apakah pernah terlintas memakai kuasa kebatinan yang dulu sempat Bapak kuasai, terutama pada saat mengemban tugas khusus selama 10 tahun di pemerintahan? Tidak pernah terlintas. Kenapa tidak pernah terlintas? Karena pernah edan setahun. Montrone hilang kabeh. Mau balik ya ora iso. Jadi saya ini seperti kayak dicegat untuk digiring tidak bisa balik gitu loh. Semua kekuatan mistik itu ada namanya kunci. Kuncinya itu kan ada di mantra. Nah mantranya itu lupa hilang semua. Jadi balik pun raiso. Balik pun tidak bisa. Kayak di stop gitu loh. Nah, ada cerita ini, enggak apa-apa Petrus ya. Aku ini kan orang desa, hidup dilatih di hutan, enggak tahu dunia modern. Waktu baru bertobat, mungkin mau aja nonton lipe bingung. Waktu itu tahun 92, 93 saya bertobat. Tahun 99 dan tahun 2000. Berapa tahun kemudian saya baru bertobat, diajak ke New Zealand. Di situ tuh ada namanya air putih sama anggur. Nah, sekarang saya tahu itu namanya wine. Harga air putih sama anggur sama. Loh, ngapain beli air putih? Kalau gitu beli anggur. Saya kira itu jus anggur. Belilah kira-kira 9 botol. 9 botol. Nah, saya minum 1 botol. Sehari itu udah botol. Kok enak gitu loh, jus anggurnya. Nah, sama minum air putih juga, tapi sehari 1 botol. Hari pertama, kedua, ketiga. Pas hari Minggu, pagi-pagi, minum 1 botol. Kita kurang, tambah 1,5 botol. Kok jalan saya kok mau terbang? Aku kok jalan kok enteng banget. Waktu khotbah kok ngomongnya lebih cepat. Jadi kok waktu khotbah, haleluya, saya ngomong sekali kok jadi 3 kali. Haleluya, haleluya gitu. Wah, tapi saya khotbah semangat. Tapi mata kok katanya merah semua. Nah, habis khotbah, pendetanya tanya saya, Pak Daud minum apa? Aku tuh beli jus anggur. Mana jusnya? Ditunjukin, loh ini red wine. Tadi pagi minum berapa? 1,5 botol. Terus ngomong gini pendetanya, untung dan geblak. Pas khotbah katanya, udah mabok, langsung ketawa-ketawa pendetanya. Itu bukan jus anggur Pak, itu wine. Oh, wine itu. Lah Pak Daud minum sehari berapa kali? Karena itu jus anggur tak minum terus, sehari 1 botol. Selama seminggu, pendetanya kaget. Saya baru tahu, oh namanya red wine tuh ini. Pendetanya ngomong gini, untung orang geblak. Itu pengalaman saya. Jadi dari situ saya ngerti, oh ya Tuhan tuh baik sama saya. Orang desa disuruh masuk ke negara New Zealand. Di sana banyak dombanya. Jadi nanti saudara di sana, itu harga air putih sama wine itu sama. Penting ojo keliru koyo aku.
Oke, lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya. Kakek saya terlibat okultisme dan di umur yang tergolong muda, usia 54 tahun, meninggal dunia akibat serangan jantung secara tiba-tiba. Papa saya juga sakit dan meninggal di umur yang tergolong lebih muda lagi, usia 45 tahun. Lalu saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah keturunan di bawahnya masih harus menanggung akibat dari perbuatan kakek saya yang bermain okultisme? Harus ada pemataan kutuk, namanya kutuk keturunan sama kutuk masa depan. Kutuk keturunan dan kutuk masa depan. Harus diputuskan demi nama Yesus. Ini lanjut lagi Pak, dikarenakan saat eyang saya dikuburkan, usia baru 2 tahun. Jadi saya masih panas tinggi dan sampai saat ini usia 21 tahun. Kadang ada rasa takut kalau itu berimbas ke kehidupan saya. Tolong didoakan sama Pak Daud, terima kasih. Cukup doa sama tim dari gereja Pak Petrus. Oke. Lanjut. Baik Pak, berikutnya. Ada satu pertanyaan Pak, bagaimana cara Pak Daud bisa membedakan antara malaikat dan setan? Karena terkadang setan juga bisa berpura-pura seperti malaikat. Karena saya dulu sering kumpul sama setan. Jadi bedain malaikat tuh paling mudah. Karena kumpulnya sama setan umur 9 tahun. Jadi untuk ngelihat hal yang, kalau kita sering lihat penjahat, ngelihat orang baik itu paling mudah, betul? Ya karena dulu kumpulnya sama setan dan jadi setan. Sekarang enggak lah dapat obat. Oke lanjut. Lanjut lagi, menurut Bapak dari tanda-tanda zaman selama 3 tahun terakhir ini, akhir zaman apakah akan terjadi sebentar lagi? Apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghadapinya? Terima kasih. Itu urusan Tuhan. Urusan kita ini siap-siap, kapanpun Tuhan datang siap. Dalam hidup ini, mungkin pemahaman saya ini agak beda dengan para pendeta ya, karena saya ini bukan pendeta. Dari kecil kakek saya ngomong gini, jangan mikir terlalu jauh, mikirkan aja yang hari ini dan besok. Nggak usah terlalu mikir terlalu jauh. Karena apa yang kita pikir terlalu jauh, belum tentu terjadi dengan apa yang kita inginkan. Jadi dalam hidup ini harus apa? Jalani aja yang harus jalani. Apa jadi tugas kamu, lakukan tugas kamu. Karena tugasnya yang maha kuasa, itu ada tugasnya sendiri. Tapi kalau kita ditugaskan sama yang maha kuasa, apa yang bagian kita, ya lakukan bagian kita. Jadi enggak usah diributkan kapan Tuhan akan datang. Yang penting apapun yang terjadi, kapanpun Tuhan panggil, kita udah siap. Itu pendapat saya. Karena apa? Enggak usah terlalu mumet gitu dalam hidup ini. Jalani aja lah hidup ini apa adanya. Berkat hari-hari ini, nikmati hari ini. Berkat untuk besok ke depan, kita akan siap untuk menerimanya ke depan. Gitu aja. Nggak usah terlalu jelimet gitu loh. Baik, berikutnya Pak. Menurut Bapak, apakah mendoakan untuk keberhasilan usaha dari tempat usaha seperti karaoke atau pub diperbolehkan Pak? Nah itu tergantung doa dan niatnya dia ya. Susah saya ngomong. Saya tuh terus terang dimintai tempat dugem untuk ngusir setan. Apa saya tidak boleh? Dan kalau doa berkat ya serba susah. Banyak yang jatuh dosa di situ, betul enggak? Ya tugas saya apa? Ya usir setan itu. Kalau ditanya gitu ya tanya Tuhan dewi gimana jawabnya. Bingung, betul enggak? Lebih baik tanya Tuhan dewi lah. Lanjut lagi Pak. Pak, Shalom, selamat malam. Saya Christine dari Jepang, ini nomor Jepang Pak. Mau tanya, untuk mengusir setan, apakah bahasa mempengaruhi? Misalkan saya kan tinggal di Jepang, apa setannya hanya tahu bahasa Jepang, misalkan seperti itu. Karena pernah anak saya lihat setan di Jepang dan saya usir pakai bahasa Indonesia, setannya masih ada. Tetapi waktu saya usir pakai bahasa Jepang,
setannya pergi dan tidak pernah kembali. Mohon penjelasannya. Gini ya, lu sudah tahu bahwa setan itu punya bahasa. Namanya bahasa roh. Tapi bukan bahasa roh kudus, bukan. Nah, kalau di dalam ilmu kebatinan saya sebelum bertobat, itu namanya bahasa batin. Walaupun saya ada di Amerika, ketemu setan Amerika, bisa komunikasi walaupun saya tidak bisa bahasa Inggris. Karena bahasa batin. Jadi setan yang ada di Amerika atau Jepang diusir demi nama Yesus, basa Jawa pun tetap keluar. Karena apa? Setan itu tahu semua bahasa. Yang kedua, untuk komunikasi dengan setan sebelum saya bertobat juga bukan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, tapi bahasa batin. Itu bedanya. Jadi tidak ada pengaruh itu bahasa. Yang pengaruh hanya satu, sugestinya aja. Ada lagi, saya ini baru belajar sama Pak Petrus juga. Jadi kalau ngusir setan demi nama Yesus, kalau doa dalam nama Yesus. Saya diajari Pak Petrus tahun lalu ya. Saya banyak belajar sama Pak Petrus. Kenapa, saudara? Satu hal, jangan merasa diri kita lebih hebat dari yang lain. Selama kita hidup, kita harus belajar. Oke? Baik Pak, dari pengalaman hidup Bapak, bagaimana cara mendapat karunia roh untuk membedakan suara Tuhan serta suara setan? Kalau setan karena sering kumpul ya. Nah, kalau suara Tuhan itu tergantung pengenalan pribadi kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan,